Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 251, aku mau 10 miliar. Aha, bagaimana kamu membuktikannya? Apa kamu sanggup memberikan 2 miliar? Tunjukkan kalau kamu bisa. Kiara tidak berhenti mencibir. Hartanto juga menatap dengan tatapan menyindir, seakan-akan Valentino seperti sebuah bahan candaan. Kalau kamu bisa membuktikan dengan mengeluarkan 2 miliar, maka aku langsung pergi dan tidak mengganggu Angel lagi. Namun, kalau kamu tidak sanggup, maka jangan pamer di depanku. Aku bisa memakai uang untuk membuatmu berlutut di depanku. Apa kamu percaya? Hartanto tersenyum licik. 2 miliar? Valentino mengerutkan alisnya. Benar, 2 miliar. Mereka berdua berkata bersama. Sedikit sekali. Bagaimana kalau 20? Oh tidak, 10 miliar? Valentino mengatakan dengan santai sambil mengeluarkan ponsel. Awalnya, dia ingin mengatakan 20 miliar. Tapi uang tunai 20 miliar susah dibawa. Hanya saja, omongannya membuat semua orang tertegun. Uang tunai 2 miliar. Valentino bilang terlalu sedikit. Apakah Valentino tidak paham dengan uang sebesar 2 miliar? Mobil BMW Valentino hanya berkisar 1 miliar saja. 2 miliar sanggup membeli 2 BMW. Tatapan semua orang meragukan, tidak paham, terkejut, menertawakan. Namun, Valentino malah tidak memedulikan siapapun, dia langsung menghubungi Hendrik. Tuan Valentino. Hendrik mengangkat telepon dengan cepat sambil menyapa dengan hormat. Pak Hendrik, aku mau uang tunai 10 miliar. Sekarang antar ke depan gedung grup Kusuma. Kata Valentino dengan santai. Bagi Valentino, 10 miliar bukanlah apa-apa dan bisa diambil dengan sesuka hati olehnya. Setelah dia mengambil alih sebagian besar grup Kingston, setiap hari entah berapa banyak uang yang masuk. Namun, Valentino memerlukan uang tunai, karena hanya uang tunai yang bisa membuat orang terkejut. Valentino berkata sambil melihat Hartanto dengan tatapan penuh arti. Mas Rati 2 miliaran? Bagaimana kalau kuberikan 4 miliar? Mendengar Valentino menelpon, Hartanto langsung tertegun. Apa? Valentino sedang bercanda? 10 miliar? Uang tunai. Hartanto juga sanggup mengambil 10 miliar, karena kartu bank mereka punya limit yang sangat besar. Namun, dengan kemampuan Hartanto, dia juga tidak sanggup mengambil uang tunai 10 miliar. Uang tunai harus diambil dari bank, tapi uang tunai sebanyak 10 miliar setidaknya perlu dipesan selama 1 bulan, bahkan belum tentu bisa mendapatkannya. Siapa yang bisa menyimpan uang miliaran di rumah? Kalau Valentino benar-benar sanggup, maka dia bukanlah orang biasa. Valentino tidak sedang bercanda, kan? Uang tunai 10 miliar. Ada orang yang berteriak. Awalnya Kiara juga sedikit terkejut, tetapi setelah itu, keterkejutannya berubah menjadi menghina. Kalau dia memang sehebat itu, dia tidak akan menjadi orang tidak berguna selama 3 tahun. Dia hanya pura-pura menelpon saja. Siapa yang tidak bisa? Ucap Kiara. Semua orang menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Kiara memang masuk akal. Kalau Valentino begitu kaya, bagaimana mungkin dia adalah orang biasa? Dia pasti orang yang sangat berkuasa. Namun, sebaik apapun emosi orang berkuasa itu, dia juga tidak mungkin bisa sabar menahan semuanya selama 3 tahun. Valentino tidak memedulikan omongan orang di sekitar, dia hanya diam-diam menunggu jawaban Hendrik. Namun, Hendrik tidak seperti biasanya langsung menanggapi semua permintaan Valentino, kali ini dia terdiam. Beberapa menit kemudian, Hendrik menghela napas sambil berkata, Tuan muda Valentino, tampaknya kali ini tidak bisa. Nada bicara Hendrik terdengar kesulitan, merasa bersalah, bahkan merasa tidak berdaya seakan-akan ada sesuatu yang sulit dikatakan. Kenapa? Valentino mengerutkan alisnya. Jangan-jangan ada yang terjadi dengan Maple Rain Real Estate. Meskipun ada masalah yang terjadi, Maple Rain Real Estate tetap saja bergantung pada keluarga Wijaya Kota Miracle. Bagaimana mungkin tidak sanggup mengeluarkan 10 miliar? Tuan Valentino, Anda juga tahu beberapa waktu lalu keluarga mulai melakukan pengendalian terhadap pengeluaran di sini, semua transaksi harus tercantum di catatan. Sekarang mereka bahkan mengirim Tuan Marco untuk memantau. Saat ini semua pengeluaran perusahaan harus melalui tanda tangan Tuan Marco.
Hendrik menjelaskan dengan pasrah. Valentino terdiam sejenak, lalu berkata, "Maksudnya, sekarang mereka membekukan danaku. Aku tidak bisa menyentuh uang perusahaan." Kalau keluarga Wijaya bertindak seperti ini, Valentino mengerti kalau mereka mau memutuskan hubungan dengannya. "Bukan, Tuan Muda Valentino. Anda tetap bisa menggunakan dananya, hanya saja semua harus tercatat dalam catatan secara jelas. Tadi di rapat siang hari, Tuan Marco mengusulkan masalah ini, bahkan mendapat persetujuan suara." Hendrik menjelaskan. Valentino menganggukkan kepala. Lagi-lagi Marco, Valentino sudah menduga kalau Marco datang ke kota Nio untuk memantau dan mengontrolnya. "Aku sudah paham." Valentino menganggukkan kepala, tampaknya cara ini sementara tidak berguna lagi. Dia tahu hari ini pasti akan tiba. Keluarga jelas tahu Valentino dendam dengan keluarga. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Valentino membangun usaha sendiri? Tampaknya, Marco ini hanya permulaan saja. Kedepannya akan banyak kejadian yang muncul lagi. Yang keluarga Wijaya perlukan bukanlah seorang pemimpin, melainkan generasi kandung yang patuh dengan mereka. Namun, Valentino tidak ingin menjadi boneka yang patuh. Dia mau menjatuhkan keluarga Wijaya menjadi pemimpin paling tinggi. Untungnya Valentino sudah melakukan persiapan sejak awal, jadi dia sedang menjalankan penyebaran bisnis di kota Neo secara diam-diam. Waktu sebulan sudah cukup bagi Valentino untuk mencapai tujuannya. "Tuan Muda Valentino, Anda begitu memerlukan uang, apakah ada yang terjadi?" Sebelum mematikan telepon, Hendrik bertanya dengan khawatir. "Ada yang meragukan uang Anggil adalah uang kotor. Aku hanya mau membuktikan saja," jawab Valentino. "Ternyata begitu, Tuan Valentino. Anda tidak perlu khawatir. Barang yang kukirim segera tiba." Setelah Hendrik mendengarnya, dia langsung menjadi tenang. Baguslah selama tidak ada yang terjadi pada Valentino. Kalau hanya masalah uang, itu bukanlah masalah besar. "Barang apa?" Valentino tertegun. "Sebelum proposal Marco dijalankan, aku menggunakan hak kekuasaanku untuk mendapatkan sesuatu untuk Tuan Muda Valentino. Tuan Muda harus menerimanya. Marco sudah datang, saya tutup dulu." Tanpa menunggu Valentino bertanya, Hendrik langsung mematikan teleponnya. Valentino menggenggam ponsel tanpa mengatakan apapun. 10 miliar ini tidak bisa diambil lagi. "Kenapa?" "Dengar cara bicaramu. Apakah uangnya masih bisa diambil?" Hartanto langsung bertanya saat melihat Valentino yang terdiam. "Sementara tidak bisa," jawab Valentino. Bab 252, mobil mewah paling top. "Ternyata kamu tidak mampu, ya? Tadi kamu hampir saja membuatku takut setengah mati. Tahu tidak? Aku benar-benar mengira kamu adalah orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya." Tutur Hartanto setelah tertegun sejenak, diikuti tawa dan ekspresi yang sangat mengejek. "PVFT? Angel, bukankah kamu berkata ingin membuktikannya padaku? Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau begitu kamu biarkan Valentino yang membuktikannya padaku." Kiara juga tertawa di samping. Para pelayan keluarga Kusuma yang berdiri di belakang mereka semuanya menutup mulut, walaupun tadi ada beberapa orang yang ingin berpihak pada Angel. Jika Valentino tidak berhasil mendapatkan lebih banyak uang untuk membuktikan kemampuannya, maka uang keluarga Angel akan dianggap berasal dari sumber yang tidak jelas. Kalau begini jadinya, Angel tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan fakta bahwa dia tidak pernah korupsi dari perusahaan keluarga Kusuma. Kalau masalah ini sampai terbukti, jangankan masih bisa menjabat sebagai manajer umum grup Kusuma, Nyonya Besar Kusuma pasti tidak akan pernah memaafkan Angel begitu saja. Kalau saat itu tiba, solusi yang diambil tentu saja akan sesuai dengan peraturan keluarga. Semakin dipikirkan, semakin riang dan tenang hati Kiara. Angel sudah merasa agak putus asa saat ini karena sepertinya kesalahpahaman ini tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Valentino tidak mungkin bisa menghasilkan 2 miliar, dia tidak punya uang sebanyak itu. Angel merasa dirinya agak konyol karena memikirkan hal ini. Ketika Jenny bertemu dengan orang kaya itu di siaran langsung 2 hari lalu, Angel bahkan bertanya-tanya apakah Tino itu sebenarnya Valentino. Kalau dipikir-pikir, Tino dengan santai menggesek kartu untuk membeli hadiah seharga 2 miliar. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Valentino, kan? "Valentino, sudah kubilang kan, kalau kamu bisa mengeluarkan uang sejumlah itu, aku akan pergi dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tapi nyatanya kamu tidak mampu membuktikan bahwa kamu kaya, jadi untuk apa kamu masih berpura-pura? Bayar dulu kompensasi untuk Maserati milikku, baru kamu boleh pergi." Sudut mulut Hartanto melengkung dan membentuk seringayan yang mencemooh. Saat ini, di matanya Valentino hanyalah seekor semut tak berdaya yang bisa dia injak kapan saja.
Mata semua orang bagaikan lampu sorot yang tertuju kepada Valentino dan Angel dengan tatapan mengejek dan menghina. Tiba-tiba, terdengar suara mesin mobil dari kejauhan sekali lagi. Namun, tidak ada yang memperhatikan suara itu karena semuanya sedang menunggu jawaban dari Valentino. Tit! Tit! Tiba-tiba terdengar bunyi klakson dari dua mobil yang membuat telinga semua orang berdering. Di saat inilah baru semua orang tersadar dan menoleh ke arah datangnya klakson itu. Mereka kini menyadari bahwa sebuah mobil mewah telah sampai di hadapan mereka dari tadi. Tidak hanya itu, ia berhenti tepat di depan gedung perusahaan keluarga Kusuma. Mobil itu adalah sedan mewah yang seluruh bodinya berwarna hitam. Lapisan catnya mengilap sehingga memancarkan cahaya yang menyilaukan bagaikan sebuah batu obsidian. Di bawah sinar matahari yang terik, ia memantulkan cahaya bak sebuah berlian hitam yang mewah. Saat melihatnya, mata semua orang berkedip-kedip, mulut mereka menganga lebar dan wajah mereka terlihat takjub. Baik Kiara yang sebelumnya mencibir tanpa henti, Hartanto yang merasa dirinya sendiri paling kaya, maupun Angel, semuanya terlihat sangat terkaget-kaget. Seluruh mobil bersinar seperti batu obsidian hitam yang memantulkan cahaya dan menunjukkan kemewahan serta kegagahan. Desain bagian depannya terlihat agak berlebihan dan berbentuk seperti kisi-kisi matriks menyilang. Lampu depannya berbentuk bundar yang menarik perhatian, sedangkan bentuk bodinya lebih ramping daripada sedan mewah pada umumnya. Bodi mobil ramping dikelilingi lapisan besi kromium dan bahkan diukir dengan merek mobil untuk menambah keunikannya. Semua fitur tambahan ini sangatlah tidak berguna. Tak terhitung jumlah mobil lain yang bisa dihias dengan fitur-fitur seperti ini. Namun, ada satu aspek mobil ini yang tidak bisa ditiru apalagi dilampaui mobil lain, yaitu logo di bagian depannya yang sangat mencolok. Semua orang pasti terpana melihat ukiran sepasang sayap yang sangat kentara serta huruf B berukuran besar yang terletak di tengahnya itu. Logo ini tak lain adalah merek mobil mewah paling top, yaitu Bentley. Garis-garis yang halus diukir membentuk sepasang sayap yang terbuka lebar, sehingga logonya secara keseluruhan terlihat seperti seekor elang yang sedang terbang tinggi di udara. Huruf B di tengah yang menandakan huruf pertama dari nama Bentley pendiri Bentley Motors memberikan kesan bangsawan agung pada si pemilik mobil. Yang lebih hebat lagi, logo sedan Bentley hitam di depan semua orang itu bisa dimunculkan maupun disimpan, yang berarti mobil ini adalah mobil Bentley yang paling mahal dan mewah. Astaga, Bentley Malsen? Itu Bentley Malsen! Bentley Malsen yang harganya miliaran! Teriak seorang karyawan muda di belakang Kiara. Bentley Malsen, serinya yang paling murah bahkan mencapai 10 miliar. Wah, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya secara langsung, benar-benar mewah. Kalian salah, mobil itu bukan Bentley Malsen, bodi Bentley Malsen tidak sepanjang itu. Selah seseorang. Semua orang tercengang, kemudian cepat-cepat menoleh ke mobil Bentley itu lagi. Beberapa orang bahkan segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari tahu. Tak lama kemudian, seseorang berseru lagi. Mobil ini memang bukan Bentley Malsen, tapi seri EWB Bentley Malsen yang lebih panjang. Bentley Malsen yang diperpanjang harganya lebih mahal dan lebih bernilai. Aku juga melihat informasi itu, mobil ini benar-benar versi Bentley Malsen yang lebih panjang. Dengan kata lain, mobil ini adalah yang termewah di antara mobil-mobil mewah lainnya. Harganya paling tidak 10 miliar atau bahkan 12 hingga 14 miliar. Seketika langsung terdengar seruan yang terus-menerus dan ada juga suara orang-orang yang terkesiap di kerumunan. Bentley Malsen versi panjang yang harganya tidak kurang dari 10 miliar ini benar-benar mengejutkan sekaligus mencuri perhatian semua orang. Mendengarnya saja sudah mengejutkan, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan Hartanto juga terdiam. Bentley Malsen yang diperpanjang ini harganya tidak kurang dari 10 miliar. Hartanto merenung di benaknya, bahkan dia sendiri tidak mampu membelinya. Sebelum Bentley Malsen itu muncul, Hartanto tadinya adalah orang terkaya di kerumunan itu. Maserati dan dua mobil Mercedes-Benz miliknya yang bernilai tidak kurang dari 1,6 miliar kini tampak tak bernilai di hadapan orang lain. Setelah Bentley ini muncul, Mercedes-Benz dan Maserati miliknya langsung turun kelas menjadi barang grade B. Ketiga mobilnya itu tidak bisa dibandingkan dengan Bentley ini sama sekali. Lagi pula, harga Bentley Malsen versi panjang ini dapat digunakan untuk membeli ketiga mobilnya dan bahkan masih mendapat kembalian. Semuanya penasaran dengan siapa pemilik Bentley Malsen itu, jadi mereka pun mengalihkan pandangan ke mobil di hadapan mereka itu. Bahkan Valentino juga melihat ke arah mobil itu dengan agak terkejut. Sedetik kemudian, pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas hitam melangkah keluar. Pandangan semua orang langsung tertuju padanya sambil berpikir diakah pemilik mobil bernilai miliaran itu. Pemuda yang mengenakan setelan jas itu tersenyum tipis dan terlihat seperti seorang tuan muda keluarga kaya atau pengusaha muda yang sukses. Namun,
Sorot mata dan ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Mereka menyadari bahwa pemuda itu mengenakan sepasang sarung tangan putih, bahkan sepatunya juga dilapisi kain penutup sepatu. Orang itu ternyata hanyalah sopir. Akan tetapi, bahkan seorang sopir tidak akan bersikap sampai segitunya, kan? Sikapnya itu seakan takut kalau dirinya sampai mengotori mobil. Bab 253, Tuan Valentino, silakan test drive. Pemuda itu melihat-lihat. Saat dia melihat Valentino, senyum tipis di wajahnya langsung melebar. Dengan segera, dia memasang ekspresi hormat dan membungkuk sambil berkata, Tuan Valentino, ini mobil Anda, silakan test drive. Wush! Mata semua orang langsung tertuju ke arah pemuda itu dengan sangat cepat seperti anak panah yang ditembak dari busur. Pemuda ini benar-benar membungkuk ke arah Valentino, kan? Semua orang seketika tercengang dan membeku di tempat. Valentino menjawab dengan bingung, dia juga tercengang mendengar kata-kata yang diucapkan pemuda itu. Tuan Valentino, ini mobil yang Anda pesan, silakan naik untuk test drive. Pinta pemuda itu dengan hormat sambil sekali lagi membungkukkan badannya. Semua orang terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Anggap saja mereka salah mendengarnya tadi, tapi kali ini dia mengulanginya kata-katanya lagi loh. Tidak mungkin kali ini mereka salah dengar lagi, kan? Ternyata pemilik mobilnya bukan pemuda itu, melainkan Valentino. Tidak ada yang menyangka. Bentley Malsen versi panjang yang harganya 10 miliar ini ternyata mobil pesanan Valentino. Fakta ini terlalu mengejutkan. Ketahuilah bahwa bahkan Chiara pun sempat ingin menaiki mobil itu. Tidak peduli apakah pemiliknya adalah orang tua atau orang cacat, selama dia punya uang, semua kekurangannya bisa dikesampingkan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa pemilik mobil mewah paling top yang semahal itu ternyata adalah Valentino. Chiara tidak percaya, Hartanto juga tidak percaya, bahkan Angel pun terkejut. Ternyata Valentino bukan tidak bisa mengeluarkan uang tunai 10 miliar, melainkan sudah dia gunakan untuk memesan sebuah Bentley Malsen. Setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang bereaksi dan berseru secara tanpa sadar. Ya, ampun! Seruan ini menyadarkan yang lainnya dari lamunan mereka. Semua orang memandang Valentino dengan berbagai macam ekspresi dan perasaan yang campur aduk. Setelah merenung sejenak, Valentino akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin tujuan Hendrik menelponnya beberapa hari lalu adalah untuk mengabarinya tentang mobil yang akan diantarkan kepadanya ini. Pada panggilan telepon itu, Hendrik berkata bahwa dia telah berhasil memenangkan sesuatu untuk Valentino. Maksudnya pasti Bentley Malsen ini, kan? Bisa dikatakan bahwa waktu kedatangan mobil ini sangat tepat. Kalau keadaannya bukan seperti ini, Valentino mungkin tidak akan menerima mobil ini. Namun, seperti yang dikatakan tadi, waktunya benar-benar tepat. Valentino berjalan maju dengan acuh tak acuh dan menerima kunci mobil dari pemuda yang sopan itu. Di sisi lain, Hartanto, Chiara, dan yang lainnya hanya menatap Valentino dengan tatapan kosong. Valentino segera memutar kunci mobil dan menekan tombol di mobil dengan enteng. Tuan yang terhormat, silakan pindai sidik jari Anda. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari sisi dashboard di dalam mobil. Kini, semua orang menjadi lebih tercengang lagi. Mobil ini bahkan dilengkapi fitur sidik jari yang canggih. Tampaknya, harga Bentley Malsen versi panjang ini berkisar lebih dari 10 miliar. Di bawah arahan pemuda itu, Valentino mendaftarkan sidik jarinya ke dalam sistem mobil dan kini menjadi pemilik mobil yang sah. Mobil ini mungkin saja tidak dapat dinyalakan hanya dengan memasukkan kuncinya. Tapi jika sidik jari Valentino dipindai, mobilnya sudah pasti bisa dinyalakan. Berapa harga Maseratimu? Aku akan membayarnya sekarang. Tutur Valentino sembari menoleh dan menatap Hartanto dengan acuh tak acuh. Oh, itu, tidak perlu lagi. Setelah membeku sejenak, Hartanto dengan cepat melambai-lambaikan tangannya. Ekspresi wajahnya tampak tulus. Kini dia benar-benar terkejut setengah mati karena Valentino ternyata mampu memesan Bentley Malsen yang bernilai belasan miliar. Kalau orang seperti Valentino adalah sampah, bukankah orang lain sudah lebih buruk lagi dari sampah? Meskipun Hartanto cenderung arogan, dia tidaklah bodoh. Kalau dipikir dengan dengkulnya sekalipun, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Valentino. Kalau dia mampu membeli Bentley Malsen hanya dengan sebuah lambaian tangan, mana mungkin dia memiliki latar belakang sembarangan? Dengan latar belakang Valentino yang begitu menakutkan, Hartanto malah berani meminta kompensasi darinya. Dia kini hanya bisa berdoa dan berharap Valentino tidak akan mencari gara-gara ke perusahaan Bone. Ingat kata-kataku ini. Aku akan melindungi wanitaku dengan tanganku sendiri. Kalau kamu berani berpikir yang tidak-tidak, aku akan mematahkan kakimu.
Valentino memasang tampang acuh tak acuh dan memandang Hartanto dengan datar. Baik, 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 baik. Jawab Hartanto sambil menganggukkan kepalanya dengan secepat kilat dan dengan ekspresi sangat bersyukur seolah-olah dia telah dibebaskan dari kerja Rodi. Sebelum dia mengetahui latar belakang Valentino dengan jelas, dia tidak berani menentang Valentino. Hartanto kini telah memahami kebenarannya. Semakin misterius sikap seseorang, semakin banyak pula orang yang tidak akan berani memprovokasinya. Setelah itu, Hartanto bersama beberapa bawahannya langsung melarikan diri dan meninggalkan gedung grup Kusuma secepat kilat tanpa menoleh ke belakang. Tak sampai 1 menit kemudian, hanya tersisa Valentino dan orang-orang dari grup Kusuma. Raut muka Kiara terlihat sangat tidak enak dipandang. Dia yang tadinya bertekad akan menang malah kembali kalah dengan memalukan. Awalnya, dia bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar mengusir Angel dari grup Kusuma. Tapi dia malah gagal sekali lagi karena kemunculan Valentino. Valentino. Lagi-lagi Valentino. Kiara menggertakkan giginya dengan berang. Setelah Hartanto dilepaskan, Valentino mengalihkan pandangannya ke Kiara dan berkata, "Jadi, apakah sekarang sudah dibuktikan bahwa Angel tidak bersalah?" Perjalanan harus ditempuh selangkah demi selangkah, musuh juga harus dilenyapkan satu demi satu. "Kamu?" Kiara hanya bisa menggertakkan giginya tanpa bisa mengatakan apa-apa. Para karyawan grup Kusuma yang mengelilingi mereka pun mulai berbisik-bisik. "Tampaknya Valentino ini benar-benar pandai menyembunyikan rahasia. Bentley Malsen yang bernilai miliaran ini jelas-jelas bukan mainan orang biasa. Bahkan jika Angel benar-benar telah mengambil keuntungan dari perusahaan dan mendapat jumlah yang lumayan, jumlahnya juga tidak mungkin melebihi puluhan miliar, kan? Pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kita semua juga telah melihat dedikasinya kepada perusahaan. Aduh, kita telah bersalah terhadap Bu Angel. Ayo, kita minta maaf saja, deh." Setelah para karyawan itu berdiskusi, mereka pun menoleh ke Angel dan meminta maaf kepadanya secara bersamaan. "Bu Angel, kami telah salah paham. Tolong jangan masukkan ke hati." Mendengar permintaan maaf dari orang-orang di sekelilingnya, perasaan Angel agak campur aduk. Kalau tidak pernah melalui proses pahit sebagai pihak yang dirugikan, siapapun tidak akan bisa menghargai sukacita dari keberhasilan membersihkan namanya. Semua kesalahpahaman menghilang bagaikan bulan terang yang akhirnya terlihat setelah kabut lewat. Angel merasa sangat tenang sekarang. Namun, Angel juga sadar bahwa semua ini terselesaikan berkat Valentino. Tanpa Valentino, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Memikirkan hal ini, Angel segera menoleh ke arah Valentino dan hatinya kembali melunak. Namun, sedetik kemudian, Angel seakan mengingat sesuatu dan sorot matanya kembali berubah menjadi rumit dan kusut lagi. "Hai MPA, Valentino, Angel, kuberitahu, ya. Awas kalau aku sampai menangkap kalian lagi. Kalau itu sampai terjadi, aku pasti akan mengeluarkanmu dari grup Kusuma." Kiara mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan sepatu hak tingginya yang mengeluarkan suara klotak-klotak. Valentino menggeleng. Dia berharap akan datang harinya di mana Kiara memohon padanya agar tidak diusir dari grup Kusuma. Yang lain juga pergi dengan tergesa-gesa, kini hanya tersisa Angel dan Valentino berdua. "Angel, aku akan membantumu memindai sidik jarimu di mobil, jadi kamu bisa mengendarainya kapan saja." Tutur Valentino sambil memandang Angel dengan tersenyum. Angel merenung sejenak, lalu menatap Valentino dengan serius dan bertanya. "Valentino, katakan dengan jujur, apakah mobil ini benar-benar mobil pesananmu?" Bab 254, Jujur. Setelah mengatakan itu, Angel menatap lurus ke arah mata Valentino. Valentino tertegun sesaat begitu mendengarnya, ekspresi yang tidak biasa melintas di wajahnya. Kalau berdasarkan kenyataan, mobil ini memang bukan dipesan olehnya melainkan dikirimkan oleh Hendrik. Kilat kekecewaan terpancar dari mata Angel saat melihat Valentino yang hanya diam. Dia kembali teringat dengan dugaan Jenny. Valentino mungkin mendapatkan banyak keuntungan karena dia benar-benar sudah mengkhianati grup Kusuma. Pertama adalah mobil BMW itu, kedua adalah sikapnya dalam acara syukuran zona pengembangan kota Arteria, lalu keseluruhan hotel Four Seasons beserta villa seharga 12 miliar di belakangnya. Sekarang adalah mobil Bentley Malsen ini. Semua ini kalau dijumlahkan hampir mencapai 40 miliar. Valentino bilang dia dan Hendrik berteman, tapi mana ada teman yang bersedia meminjamkan uang sebanyak 40 miliar tanpa meminta imbal balik? "Valentino, kenapa kamu diam saja?" Tanya Angel dengan sorot yang nampak sedikit kecewa. Jika Valentino benar-benar ingin menguasai grup Kusuma, maka Angel tidak akan tinggal diam saja.
Bagaimanapun juga, perusahaan ini adalah hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma. Tuan Besar Kusuma sangat menyayangi Angel dan memiliki harapan yang besar terhadapnya. Jadi mana mungkin dia akan membiarkan Valentino menyerahkan grup Kusuma kepada Hendrik. Aku harap suatu saat nanti kamu bisa memberikanku semua ini dengan hasil usahamu sendiri dan bukan berkat bantuan orang lain. Aku harap suatu saat nanti kamu, Valentino, bisa berdiri di hadapanku dan memberitahuku dengan bangga bahwa ini semua adalah hasil pencapaianmu dan bukannya terus menumpang keberhasilan orang lain. Aku harap pria milikku, Angel, adalah pria yang hebat dan terpandang. Kata Angel dengan penuh makna, lalu dia berbalik badan dan berjalan pergi. Angel tidak bertanya secara langsung kepada Valentino alasan dia mau bergabung dengan Hendrik untuk menyerang grup Kusuma. Alasan pertama adalah karena dia masih berharap pada Valentino dan Angel juga tidak merasa Valentino adalah tipe pria yang seperti itu. Alasan kedua, Angel berharap perkataannya bisa menyadarkan Valentino agar pria itu melepaskan hasratnya untuk menargetkan grup Kusuma dan menjalin hubungan kerjasama dengan Hendrik. Valentino pasti tahu apa yang harus dia lakukan jika dia memang menganggap Angel sebagai sosok yang penting baginya. Valentino menatap punggung cantik Angel yang menjauh dengan alis yang sedikit mengernyit. Ucapan Angel sangat berkesan baginya. Valentino pun menjadi bertanya-tanya apakah Angel menyadari sesuatu? Jangan-jangan wanita itu berhasil menemukan koneksi antara dirinya dengan keluarga Wijaya di kota Miracle. Jika tidak, mana mungkin dia bisa mengatakan ingin melihat Valentino memberikan semua hal ini kepadanya dengan kemampuannya sendiri, dan bukannya dengan bergantung pada kekuatan orang lain. Bagi Valentino, keluarga Wijaya di kota Miracle adalah orang lain sampai dia bisa sepenuhnya mengendalikan keluarga itu dalam genggamannya. Saat ini, segala yang keluarga Wijaya berikan kepadanya lebih terasa seperti sumbangan dan itu bukanlah apa yang Valentino inginkan. Dia ingin benar-benar bisa mengendalikan keluarga Wijaya dan membuat mereka tunduk dalam genggamannya. Barulah pada saat itu keluarga Wijaya bisa dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Sekarang, masih belum bisa. Akan tetapi, apa yang tidak Angel ketahui adalah bahwa Valentino tetap bisa memberikan segala yang dia inginkan dengan kekuatannya yang sekarang tanpa perlu bergantung pada keluarga Wijaya di kota Miracle. Grup Kingston yang dulu termasuk ke dalam jajaran 10 bisnis teratas kini sudah diusir keluar dari kota Neo. Harta kekayaan Valentino tentu saja jadi meroket tinggi setelah berhasil menguasai sebagian besar perusahaan di bawah naungan grup itu. Apalagi, Valentino selalu meminta Hendrik untuk mengontrol rencana di kota Neo itu. Rencana itu disebut juga rencana meteor. Artinya adalah sepercik kilat yang cukup untuk memulai suatu kehidupan. Saat ini, Valentino memiliki paling sedikit 100 buah toko di kota Neo yang semuanya adalah toko-toko ternama. Masing-masing pasa kekuatannya itu disebar oleh Valentino di berbagai tempat seperti petasan. Di hari-hari biasa, semua toko ini terlihat tidak saling berhubungan dan bahkan ada juga persaingan di antara mereka. Karena mereka sendiri juga tidak tahu siapa bos yang mengendalikan mereka. Toko-toko ini tidak akan memiliki pengaruh besar di kota Neo jika hanya sendirian. Namun selama perintah dari Valentino keluar, sumber-sumber api kecil ini akan bergabung menjadi satu dan menciptakan api yang besar. Api besar yang bisa membakar setengah dari langit kota Neo. Inilah yang sedang Valentino kerjakan saat ini. Dia harus mengendalikan emosinya dan melewati berbagai macam rintangan untuk mengasah tekadnya, serta menunggu hingga segalanya sudah terkumpul dan menciptakan ledakan besar yang mengejutkan semua orang. Begitu Valentino membutuhkannya, semua petasan itu akan berkumpul di satu tempat ditambah dengan grup Kingston yang berhasil diakuisisi. Kota Neo pun pasti akan dibuat terguncang oleh kekuatan Valentino meski tanpa bantuan Maple Rain Real Estate. Akan tetapi, yang bisa Valentino lakukan sekarang hanyalah menunggu dan menahan semua emosinya. Karena sebagai putra keluarga Wijaya di kota Miracle, dia lebih tahu dari siapapun betapa menakutkannya keluarganya. Valentino tidak akan membuat kesalahan apapun. Dia harus mengumpulkan segenap kekuatannya hingga batas terakhirnya agar bisa dia keluarkan dalam satu tembakan. Seekor singa saja menyerang kelinci dengan seluruh kemampuannya, apalagi jika lawan yang Valentino hadapi adalah monster besar seperti keluarga Wijaya di kota Miracle. Dia akan kalah telak jika salah mengambil satu langkah saja. Jika itu sampai terjadi, dia pasti akan dicap sebagai pengkhianat keluarga Wijaya dan akan dicoret dari keluarga mereka. Bukan hanya Valentino seorang, tapi Hendrik, Danu, dan seluruh keluarga Kusuma juga akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu, Valentino pun tidak pernah membongkar identitasnya. Tidak baik jika Angel dan yang lainnya tahu terlalu banyak. Aku bisa tinggal di keluarga Kusuma selama 3 tahun itu semuanya berkat kebaikan hati Tuan Besar Kusuma. Siapa sangka setelah 3 tahun berlalu, aku malah jadi benar-benar menyukaimu, kepribadianmu, kebaikan hatimu, dan segalanya tentangmu. Bisik Valentino pelan sambil menatap ke kejauhan. Sosok Angel sudah tidak terlihat lagi. Berikan aku sedikit waktu lagi.
Maple Rain Real Estate yang menggunakan nama kita berdua, zona pengembangan kota Arteria, dan keseluruhan kota Neo akan menjadi milikmu. Sesuai keinginanmu, aku akan berdiri di hadapanmu dan memberikan semua ini kepadamu dengan bangga. Setelah mengutarakan janjinya, Valentino berbalik badan menuju mobil Bentley Malsen miliknya dan melaju meninggalkan grup Kusuma. Dia sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan dua goresan yang ada di pintu mobilnya. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya karena akan ada orang yang mengurus masalah ini. Jika dibandingkan dengan mobil BMW yang sebelumnya Valentino pakai, mobil Bentley Malsen ini memang terasa jauh lebih nyaman. Dia merasa sangat puas dengan performa mobil ini dan rasa nyaman yang ditawarkan oleh kursi kulitnya. Tidak hanya itu, bagian interior mobil juga luar biasa. Mobil Bentley Malsen ini juga pasti adalah edisi terbatas yang dibuat sesuai pesanan karena dilengkapi dengan atap panorama yang besar dan juga dapat dilipat. Kalau atapnya ditutup, maka mobil itu akan menjadi mobil tertutup dengan dua pintu. Kalau atapnya dibuka, mobil itu akan menjadi sedan tertutup yang bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan pengendaranya. Valentino sendiri lebih suka sesekali membuka atapnya dan menikmati hembusan angin. Akan tetapi, perhatian semua orang secara refleks tertuju pada mobil yang dia kendarai ini. Bagaimanapun juga, mobil Bentley itu merupakan mobil kelas atas yang berada di urutan kedua setelah Rolls-Royce. Selain itu, karena model Bentley Malsen milik Valentino ini sangat mewah dan terbatas, maka harganya menjadi setara dengan Rolls-Royce. Bab 255, datang lagi ke Head Club. Banyak orang memperhatikan mobil Valentino, bahkan beberapa orang pun mengeluarkan ponsel untuk memotretnya. Valentino tentu saja tidak terbiasa dengan hal ini, jadi dia hanya bisa menutup kap mobil dan menaikkan semua jendela. Bentley Malsen hitam kelam yang melaju itu menarik perhatian banyak orang di jalanan. Seorang gadis yang baru saja keluar dari toko baju pun langsung tertarik. Gadis-gadis itu berpakaian terbuka, dari tubuhnya terpancar aura remaja dan energik. Wah, Jenny, mobil ini cantik sekali. Seru salah satu gadis sambil menarik Jenny yang berada di sampingnya. Gadis yang berbicara ini adalah teman baik Jenny, Feli. Ya, memang sangat cantik. Jenny juga merasa kagum dari lubuk hatinya. Cahaya terpancar yang berkelap-kelip seperti batu obsidian, desain bodinya yang seperti tubuh makan yang lincah, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Gadis lainnya juga berseru, bahkan ada satu gadis yang mengeluarkan ponsel dan ingin mengambil foto. Namun, Bentley Malsen itu melaju dengan sangat cepat hingga dia tidak punya kesempatan untuk memotret. Hal ini membuat dirinya merasa sedikit kesal. Jenny, kalau mobil kakak iparmu dibandingkan dengan mobil ini, mana yang lebih bagus, ya? Grace, kamu jangan bercanda. Mobil kakak ipar Jenny hanya BMW senilai 1 miliar. Mobil ini namanya Bentley. Bentley sama sekali tidak sekelas dengan BMW. Cibir gadis berambut panjang di samping. Jenny juga menganggukkan kepalanya, mana mungkin BMW bisa dibandingkan dengan Bentley. Aku baru saja melihat pengemudinya adalah seorang anak muda. Tampaknya dia seumuran dengan kita. Dia pasti anak orang kaya ternama di kota Neo. Pasti begitu. Tapi, di kota Neo, selain Tuan Mario, sepertinya hanya beberapa orang yang mampu membeli Bentley, kan? Astaga, aku ingin duduk di mobil itu dan merasakan kenyamanan mobil Bentley. Beberapa gadis mengobrol dengan sorot kagum terpancar di mata mereka. Kalian jangan berkata begitu. Kakak ipar Jenny membawa mobil apa, itu juga mobilnya sendiri. Kita tidak perlu membandingkannya dengan yang lain. Feli sedikit mengernyitkan keningnya. Feli, apa kamu sedang bercanda? Apa Valentino bisa dibandingkan dengan tuan muda kaya yang membawa Bentley itu? Kamu naif sekali, kami juga tidak bermaksud untuk membandingkannya. Ya, benar. Orang yang bisa menyetir BMW sangatlah banyak, tapi tidak banyak yang mampu membeli Bentley Malsen. Feli, kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu benar-benar membandingkan tuan muda kaya ini dengan Valentino, itu akan merendahkan martabat tuan muda kaya itu. Benar kan, Jenny? Jenny tertegun sejenak, dia pun merasa tidak nyaman di dalam hatinya, tapi masih mengangguk dan berkata, dia tidak mungkin bisa membeli Bentley Malsen. Jenny tahu walau Valentino telah membeli villa yang senilai 12 miliar, itu juga hanya membayar uang muka dengan bantuan orang lain. Benar, sudah aku katakan. Bukan kami meremehkan Valentino, tapi bahkan Jenny pun sudah berkata begitu. Omong-omong, Jenny, apakah kakak iparmu akan mengantarmu ke acara reuni malam ini? Apakah masih ada tempat duduk? Jadi kita bisa duduk di mobil BMW juga. Gadis berambut panjang itu berkata sambil tersenyum. Kak Nancy, kamu jangan bercanda. Orang-orang sudah tahu bahwa mobil ayahmu adalah Mercedes-Benz Seri E yang berharga 1,2 miliar.
balas gadis bernama Grace itu. Hahaha, aku hanya bertanya saja. Lagi pula, BMW yang berharga 1 miliar juga tidaklah buruk. Nancy tertawa terbahak-bahak. Termasuk mobil bagus apanya? Kelas kita tidak kekurangan anak orang kaya. Mungkin akan banyak orang yang datang dengan mobil mewah berharga miliaran ke reuni kelas hari ini. Mendengar ucapan gadis di samping, Jenny pun menghela napas di dalam hati. Bahkan jika Valentino bisa membeli BMW, itu juga bukan apa-apa di mata orang kaya. Terlebih lagi, di depan mobil mewah miliaran, rasanya BMW milik Valentino juga tidak layak untuk disandingkan. Untuk apa dia pergi? Nanti aku akan pergi sendiri. Jawab Jenny sambil mengernyitkan keningnya. Di perjalanan menuju Maple Rain Real Estate, Valentino menelpon Hendrik. Dulu, jika Valentino berkata ingin mencari Hendrik, dia tidak perlu menelpon untuk memberitahu, karena Hendrik biasanya bekerja di dalam perusahaan. Namun, sekarang sudah berbeda. Dulu, Maple Rain Real Estate adalah tempat Hendrik berkuasa. Sekarang karena datangnya Marco, Hendrik pun tidak bisa melakukan apapun semaunya sendiri. Apalagi, Marco ini datang untuk memantau Valentino dan Hendrik, jadi Valentino menelpon terlebih dahulu, agar Hendrik bisa bersiap-siap. Supaya tidak terjadi masalah seperti terakhir kali, Marco datang mengganggu ketika Valentino dan Hendrik sedang membicarakan sesuatu. Valentino menunggu panggilannya diangkat dan berkata, Pak Hendrik, aku ingin bertemu denganmu. Kamu tunggu aku di perusahaan. Tuan Muda Valentino, saya tahu Anda akan mencari saya akan menunggu Anda di ruang nomor 8 Hot Club. Hendrik sepertinya sudah tahu maksud kedatangan Valentino, dia pun menjawab dengan terus terang. Kenapa? Apakah kita tidak bisa bertemu di perusahaan? Valentino bertanya sambil memutarkan kemudinya untuk membelok arah. Tuan Muda Valentino, sekarang perusahaan. Susah untuk dijelaskan, Anda datang saja ke Hot Club, saya menunggu Anda di sini. Setelah Anda sudah sampai, ingat untuk menelpon, saya akan pergi menjemput Anda. Hendrik menghela napas panjang tak berdaya. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian mengakhiri panggilan. Dia memikirkan sesuatu di dalam benaknya dan menyetir menuju Hot Club. Hot Club. Sebagai tempat lumayan ternama di kota Neo, tempat ini tidak seramai tempat-tempat populer lainnya. Tempat ini terasa sangat sepi, hanya terlihat beberapa orang yang keluar masuk. Namun, orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah tokoh besar yang berkuasa di kota Neo. Terlebih lagi, ada beberapa orang di antaranya adalah orang kaya yang sering membagikan pengalaman suksesnya di siaran TV. Walau Hot Club bukanlah tempat berkelas paling tinggi di kota Neo, tapi pasti merupakan tempat bisnis terhormat di kota Neo. Anggur kristal Hot Club yang dipetik dari perkebunan luar negeri dan dikirim melalui udara merupakan buah terbagus di kota Neo. Orang biasa hanya bisa membayangkannya saja. Banyak makanan penutup di sini juga sangat terkenal, dari bahan pembuatan hingga cara pemrosesan semuanya dipilih dengan ketat. Seiring waktu, Hot Club pun semakin terkenal. Sayangnya, kebanyakan orang hanya bisa melihat dari jauh dan tidak berkesempatan untuk masuk dan mencicipinya. Pada pukul 2 siang, sebuah Bentley Mulsanne versi panjang perlahan-lahan melaju dan berhenti di tempat parkir khusus di Hot Club. Meskipun Hot Club ini berkelas tinggi, orang-orang yang masuk juga merupakan orang kaya, mobil mewah senilai lebih dari 10 miliar ini tetap saja menarik perhatian banyak orang. Awalnya, beberapa mobil mewah senilai miliaran di tempat parkir itu sudah terlihat sangat berkelas. Namun, setelah Bentley Mulsanne ini muncul, seketika mobil-mobil itu pun kalah dengannya. Bab 256, Porsche ke-911. Valentino perlahan keluar dari mobil dan berjalan lurus menuju Hot Club. Dia tidak menelpon Hendrik untuk menjemputnya. Lagi pula dia sudah tahu nomor ruangan dan hanya perlu meminta pelayan untuk membawanya ke sana. Rencana Valentino sekarang sudah tiba pada saat yang terpenting, jadi lebih baik dia rendah hati dan tidak menarik perhatian. Melihat orang yang turun dari mobil mewah itu begitu muda, banyak orang pun terkejut. Memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda, benar-benar menakutkan. Valentino malah sedang berpikir apakah dirinya harus mengganti mobil? Mobil ini benar-benar terlalu menarik perhatian orang. Kelakuan ini tidak sesuai dengan karakter Valentino. Di depan pintu besar Hot Club, terdapat seorang wanita cantik yang mengenakan ceongsam bercelah berdiri di masing-masing sisi pintu. Dua gadis ini berusia sekitar 25 tahun. Mengenakan ceongsam yang tampak klasik, membuat tubuh mereka terlihat sangat ramping. Rambut mereka disanggul tinggi, sehingga semakin memberikan aura kecantikan intelektual klasik. Para penyambut tamu di klub kelas atas semuanya sudah melalui pelatihan etika yang profesional. Bagaikan para gadis zaman dulu, mereka memancarkan aura yang anggun. Gadis seperti ini bagaikan bidadari di mata orang lain. Namun di Hot Club ini,
mereka hanya bisa menjadi seorang penyambut tamu. Hal ini sudah dapat membuktikan kemewahan Hat Club. Selamat datang ke Hat Club, Tuan. Bila perlu, Anda bisa memarkir mobil Anda di tempat parkir VIP. Melihat Valentino datang, dua penyambut tamu cantik itu tersenyum manis, dan salah satunya menyambutnya dengan hormat. Terima kasih, tapi aku bukan VIP. Valentino tercengang sejenak, kemudian mengambil kunci dan hendak berjalan masuk. Penyambut tamu tersenyum dan berkata dengan bersikeras, Tuan, Anda adalah VIP Hat Club? Langkah kaki Valentino berhenti dan melihat gadis itu dengan bingung, lalu berkata, Kalian mengenalku? Tuan, Anda jangan merasa aneh. Setiap tamu yang datang ke Hat Club semuanya adalah tamu terhormat kami. Semakin tinggi kekayaan Anda, maka tingkat VIP Anda pun akan semakin tinggi. Salah satu penyambut tamu menjelaskannya sambil tersenyum. Valentino pun menyadarinya setelah mendengarkan itu, kemudian dia mengangguk pelan. Memang pantas Hat Club bisa berkembang hingga begitu besar, pelayanannya sangat bagus. Meskipun tidak layak untuk membagikan tingkat status kedudukan orang, pada kenyataannya, hal semacam ini selalu ada. Setiap tempat pasti memiliki perbedaan kelas. Semakin mewah tempat itu, mereka akan semakin memperhatikan hal ini. Karena ini bisa membuat orang yang berada di kelas atas merasakan sebuah keunggulan. Bahkan di bandara juga ada perbedaan jalur VIP dan jalur biasa. Valentino berjalan masuk ke dalam aula, orang yang ada di dalam sangatlah sedikit. Melihat Valentino masuk, semuanya menyunggingkan senyuman profesional. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Melihat Valentino masuk, seorang pelayan datang lagi. Kali ini, gadis ini jauh lebih berkelas daripada dua penyambut tamu cantik di depan pintu. Etika pelayan di Hat Club benar-benar sangat bagus. Meskipun sekarang Valentino berpakaian sederhana, tidak ada yang meremehkannya. Dua penyambut tamu di depan pintu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Valentino turun dari mobil Bentley, sehingga sangat wajar mereka akan menghormati Valentino. Akan tetapi, orang-orang yang ada di sini tidaklah melihat mobil Bentley milik Valentino, namun mereka tetap bersikap baik terhadap Valentino yang berpakaian sederhana. Hal ini sangatlah langka. Aku ada teman yang menungguku di sini. Tolong kalian membawaku ke sana. Valentino mengangguk. Pelayan cantik ini langsung bertanya dengan sopan. Baik, Tuan. Apakah teman Anda sudah memesan ruangannya? Di ruang nomor berapa? Valentino berpikir sejenak, kemudian menjawab. Mungkin ruang nomor 8. Tuan? Mendengar ini, pelayan itu langsung tercengang dan melihat Valentino dengan terkejut. Kenapa? Valentino sedikit bingung. Tuan, apakah Anda yakin teman Anda berada di ruang nomor 8? Tanya pelayan dengan sabar. Ya, di ruang nomor 8. Jawab Valentino dengan pasti, Hendrik yang mengatakan ruang 8 padanya. Pelayan cantik itu saling menatap dengan beberapa karyawan, lalu menatap Valentino dengan serius dan berkata, Tuan, mohon Anda pastikan lagi dengan teman Anda. Ruang nomor 8 kami masih dalam keadaan kosong sekarang. Valentino sedikit bingung, apakah Hendrik salah melihat nomor ruangan? Hendrik tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini, kan? Sekarang tidak ada tamu, apakah sudah ada yang membuat reservasi sebelumnya? Tanya Valentino. Pelayan cantik itu melihat resepsionis. Resepsionis itu segera memeriksa komputer, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ruang nomor 8 masih dalam kondisi kosong dan kami pun tidak menerima reservasi apapun. Tuan, aku tidak dapat membantu Anda. Jawab pelayan sambil merentangkan tangannya. Bahkan pelayan ini tidak tahan untuk berpikir dalam hati, apakah Valentino sedang mempermainkannya? Lagi pula, sebagai karyawan Hat Club, jika ada yang memesan ruangan, mereka pasti akan tahu. Namun, Valentino sekarang bersikeras berkata bahwa ruangan itu ruang nomor 8. Mereka pun merasa Valentino sedang membodohi mereka. Awalnya, mereka masih tidak memedulikan pakaian Valentino, karena mereka sudah banyak bertemu dengan orang kaya yang sederhana. Akan tetapi, mengingat situasi saat ini, ketika melihat pakaian sederhana Valentino lagi, mereka pun tidak tahan untuk berpikir banyak. Karena barang di Hat Club benar-benar terlalu terkenal, dulu pernah ada orang yang berbohong tentang nomor ruangan, alhasil orang itu datang untuk menumpang makan dan minum. Begitu ya, mungkin aku salah mengingatnya. Kalian membantuku untuk mengecek apakah ada seseorang yang bernama Hen. Sit. Tit. Tit. Valentino baru saja ingin meminta pelayan untuk mengecek nama Hendrik, namun dipotong oleh suara rem mendadak dan klakson. Suara rem itu amat besar, seolah-olah langsung terdengar di telinga seseorang.
Sepertinya orang yang menyetir ini mengalami masalah besar yang darurat. Valentino menutup mulutnya tanpa sadar dan menoleh kepalanya. Pelayan itu pun menoleh kepalanya melihat ke arah luar. Dari pintu kaca transparan, bisa terlihat saat ini sebuah mobil sport merah sedang diparkir di depan pintu. Harga awal Porsche 911 seri Carrera sudah mencapai 2,4 miliar. Harga untuk varian tertinggi sudah sekitar 6 miliar. Walau mobil ini bukan varian tertinggi, harganya tetap tidak kurang dari 4 miliar. Bodi mobil yang merah seperti api, memberi rasa antusias dan energik pada orang. Dengan cepat, pintu mobil terbuka. Seorang wanita cantik jangkung dan ramping yang mengenakan rok putih, rambutnya diwarnai dan bergelombang besar, serta memakaikan kacamata Tyrannosaurus hitam di wajahnya bergegas keluar dari mobil. Gadis ini mengenakan rok putih, tapi tidak bisa menyembunyikan kulitnya yang putih dan halus seperti batu giok putih. Ujung roknya hanya bisa menutupi bagian atas lutut, bagian bawahnya terpampang jelas. Langsing dan ramping, itu menunjukkan sosok yang sangat tinggi. Tinggi bersih gadis ini mungkin hampir 1,7 meter. Meski tidak setinggi Valentino, dia sudah termasuk yang terbaik di antara para gadis. Saat ini, gadis itu terlihat sangat panik. Dia mengulurkan tangannya dan melepas kacamata dari wajahnya, lalu berjalan cepat menuju Hot Club. Bab 257, Nona Muda Keluarga Cendana. Ketika kacamata hitamnya dilepaskan, menunjukkan mata besar dan cantik si wanita. Dia memakai sepasang lensa kontak hitam, membuat matanya terlihat lebih jernih dan cerah. Wush! Wanita ini dengan gempar membuka pintu kaca lalu berjalan lurus ke meja depan, membuat orang merasa dia adalah seseorang yang melakukan hal dengan tegas dan cekat. Saat Valentino melihat wanita itu, dia tercengang. Valentino merasa familiar dengan wanita heboh ini, seakan-akan dia pernah bertemu dengan wanita ini entah di mana. Namun, setelah Valentino berpikir dengan saksama, dia tetap tidak bisa mengingat siapa wanita itu. Mungkin mereka pernah berpapasan di suatu tempat. Lagi pula, kota Neo juga bukan sebuah kota yang besar. Setelah wanita itu menghampiri meja depan, dia langsung bertanya. Halo, kalian ada datang anggur kristal baru kan? Apakah? Melihat itu, pelayan yang berdiri di sebelah Valentino pun menghela napas. Kemudian, dia berkata pada Valentino. Tuan, lebih baik Anda bertanya pada teman Anda di mana ruang VIP-nya. Saya akan menangani sesuatu dulu. Tidak, kamu bantu aku memeriksa sebentar, apakah ada yang bernama Hen? Tanpa menunggu Valentino menyelesaikan ucapannya, pelayan itu berkata. Maaf Tuan, saya menangani sesuatu dulu, setelah itu saya akan melayani Anda lagi. Dari sikap pelayan itu, jelas sekali kalau dia lebih mementingkan wanita itu. Begitu wanita itu masuk, demi tidak mengabaikannya, pelayan itu bahkan langsung menyingkirkan Valentino. Valentino berpikir, apakah Hendrik belum tiba? Lagi pula, Maple Rain Real Estate sedang diawasi oleh Marco, jadi Hendrik tidak bisa bergerak sesukanya. Setelah berpikir sejenak, Valentino memutuskan untuk tidak menelpon Hendrik. Dia duduk di ruang tunggu aula. Lalu, meskipun Valentino tidak tertarik dengan hal yang terjadi di sana, percakapan mereka tetap terdengar oleh Valentino. Nona Cindy, maaf, camilan hari ini sudah habis. Kata pelayan wanita itu dengan rasa bersalah kepada wanita yang memakai rok itu. Hah? Habis lagi? Padahal aku sudah kemari dengan cepat. Kalau ada Jenny mereka di sini, mereka pasti langsung mengenal kalau wanita itu adalah Cindy, nona muda dari kelas mereka yang terkenal itu. Grup Cendana Kota Neo tidak kalah kalau dibandingkan dengan grup laki milik keluarga Mario. Grup Cendana tidak sehebat grup laki, tapi pengembangan kekuatan keluarga Cendana sangat cepat. Selama beberapa tahun ini, grup Cendana telah berkembang pesat. Ia terus naik dalam daftar keluarga kaya Kota Neo. Jadi, sebagai nona muda keluarga Cendana, meskipun Cindy tidak bisa dibandingkan dengan Mario dan anak orang kaya lainnya, dia masih terkenal di Kota Neo. Nona Cindy, Anda juga tahu kalau sebelum barang kami diambil, sudah ada yang memesannya dulu. Kata pelayan wanita itu dengan tak berdaya. Persediaan hidangan penutup dan buah-buahan premium Hot Club terbatas. Jangankan barang yang sudah dikirim kemari, kalaupun buah-buahan tersebut belum masak, bahkan sudah ada orang yang memesannya. Ketika mendengar itu, Cindy tampak kecewa. Matanya yang tadi cerah meredup. Tapi terakhir kali aku memesannya, kalian bilang terjadi situasi darurat, jadi kalian memberikannya kepada orang lain dulu. Lalu, manajer kalian bilang kali ini, kalian pasti akan menyimpan satu untukku. Sekarang kenapa? Sudah habis. Cindy cemberut, jelas sekali kalau dia merasa tidak senang.
Kata-kata Cindy membuat pelayan wanita itu merasa sedikit canggung karena apa yang dikatakan Cindy memang benar. Kemarin Cindy telah mendapatkan satu set makanan, dia tinggal melakukan pembayaran terakhir. Setelah itu dia sudah dapat mengambil barangnya. Akan tetapi, Hendrik tiba-tiba ingin mengadakan pesta penyambutan untuk Marco. Hut Club mana berani mengabaikan Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Akhirnya mereka memberikan pesanan Cindy kepada Hendrik. Alhasil, setelah Cindy kemari, tentu saja dia pulang dengan tangan kosong. Namun, manajer Hut Club juga berjanji kepada Cindy kalau begitu pesanan ini sudah tiba, mereka pasti akan menyisakan satu set untuknya. Akhirnya, setelah Cindy kemari dengan bersemangat, mereka malah memberitahunya bahwa makanannya sudah habis. Mana mungkin Cindy akan merasa senang? Nona Cindy, kami benar-benar minta maaf. Lain kali kami pasti akan menyisakan satu untuk Anda. Kali ini sungguh sudah habis. Kata pelayan wanita itu dengan segan. Wajah putih dan lembut Cindy tampak kecewa, tapi dia termasuk sopan. Cindy tidak seperti nona muda lainnya yang akan langsung membuat keributan begitu permintaan mereka tidak tercapai. Aduh, tapi lain kali aku tidak yakin nenekku akan datang ke kota Neo lagi untuk melihatku. Cindy menghela napas, dia sangat kecewa. Akan tetapi, dia tahu kalau hal seperti ini tidak bisa dipaksa. Dia hanya bisa mengambil kunci mobil dan kacamata hitamnya lalu berjalan keluar. Ketika baru mengambil 2 langkah, Cindy tiba-tiba secara tidak sengaja melihat sesuatu. Wush! Cindy langsung membalikan badannya. Kemudian dia berlari ke konter kaca yang tidak jauh darinya. Lemari ini adalah lemari sterilisasi berteknologi tinggi, pintunya terbuat dari kaca transparan. Orang-orang bisa melihat isi lemarinya. Apapun yang dijual Hut Club akan disterilkan di lemari ini selama 30 menit untuk memastikan kebersihan barang sebelum dijual. Valentino juga sedang melihat ke sana. Di dalam lemari sterilisasi, terdapat beberapa hidangan penutup premium dan sepiring anggur kristal yang pernah dimakan Valentino. Anggur kristal itu terlihat sangat jernih dan transparan, seolah-olah ia sungguh adalah sebuah kristal dengan biji berwarna merah. Di bawah cahaya lemari sterilisasi, anggur tersebut terlihat sangat indah, seakan-akan ia adalah sebuah seni tercantik di dunia ini. Cindy melengketkan dirinya ke lemari sterilisasi dan menatap anggur kristal itu. Dia tampak sangat bersemangat. Bu, bukankah ini masih ada? Seru Cindy tanpa melepaskan tatapannya dari anggur kristal itu. Pelayan itu dengan pasrah berjalan menghampiri Cindy, lalu dia menjawab. Nona Cindy, ini anggur kristal terakhir yang sudah dipesan oleh orang lain. Siapa yang memesannya? Apa kamu bisa mempertemukanku dengannya? Aku rela membayar 3 kali lipat dari harganya. Nenekku sudah susah-susah datang ke kota Neo, jadi aku ingin dia mencoba anggur kristal ini. Dia belum pernah memakannya. Sekarang Cindy sedang mengatupkan telapak tangannya lalu menatap pelayan itu dengan penuh harapan. Akan tetapi, pelayan wanita itu malah menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak dapat membuat keputusan ini. Hal yang terpenting adalah ini barang terakhir. Manajernya telah secara khusus memesan pelayan wanita itu untuk menyisakan ini buat Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Mana berani mereka dengan asal memberikannya kepada orang lain. Kecuali status Cindy jauh lebih tinggi daripada status Direktur Hendrik, mereka baru terpaksa menyinggung Direktur Hendrik. Namun, di kota Neo ini, ada berapa orang yang berani tidak menuruti Direktur Hendrik? Bos-bos besar kota Neo bahkan menunduk kepada Direktur Hendrik. Aduh, tolong pertemukan aku dengan tamu kalian itu. Aku akan berbicara dengannya, oke? Ujar Cindy dengan gelisah. Bab 258, Anda tidak memiliki hak untuk itu. Nona Cindy, itu benar-benar tidak boleh. Pelayan itu menggeleng pelan. Valentino melihat semua kejadian itu dari samping. Walaupun sikap berbakti Cindy patut didukung, tapi dia tidak bisa membantunya. Bagaimanapun juga, Hut Club bukan propertinya, jadi Valentino juga tidak bisa membantu apa-apa. Ditambah lagi, Valentino juga tidak mengenal Cindy, jadi dia tidak punya kewajiban untuk membantunya. Walaupun Cindy terlihat familiar, tapi Valentino sangat yakin kalau dirinya tidak mengenal Cindy. Kalau begitu, beritahu aku siapa yang mencuri barangku kali ini. Kamu seharusnya bisa memberitahukan ini, kan? Cindy masih tidak mau menyerah, dia tampak tidak senang. Ini? Pelayan itu tiba-tiba tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Sebenarnya siapa orang itu? Sebutkan namanya, masih ada banyak orang di kota Neo yang kukenal. Desak Cindy. Kali ini juga Direktur Hendrik lagi. Pelayan itu terdiam sejenak dan akhirnya menjawab dengan tak berdaya.
Hah? Setelah mendengar itu, Cindy langsung terkaget dan bertanya. Direktur Hendrik yang mana? Direktur Hendrik Harahap. Jelas pelayan itu. Ini? Raut wajah Cindy langsung berubah sepenuhnya. Valentino yang jauh dari sana juga sedikit terkejut. Ternyata set terakhir itu dipesan oleh Hendrik. Namun, kenapa sebelumnya pelayan tersebut berkata kalau ruangan nomor 8 tidak ada orang? Halo, temanku adalah Hen. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Setelah selesai melayani Nona Cindy, saya akan segera melayani Anda. Perkataan Valentino dipotong lagi. Kondisi ini benar-benar membuat Valentino tak berdaya. Dia bahkan tidak diizinkan berbicara. Cindy juga melirik Valentino sejenak, kemudian dia menarik pandangannya lagi. Tidak mungkin, sebelumnya barangku diambil oleh Direktur Hendrik, kali ini dia yang mengambilnya lagi. Siapa orang yang akan dijamu Direktur Hendrik kali ini? Orang ini membenciku atau sudah tidak waras? Kenapa dia setiap kali harus merebut barang denganku? Amarah Cindy hampir meledak. Mana mungkin Cindy tidak tahu Hendrik Harahap dari Maple Rain Real Estate. Setiap orang yang mempunyai jabatan di kota Neo pasti tahu Maple Rain Real Estate. Orang-orang yang mengetahui Maple Rain Real Estate juga pasti mengenal Hendrik. Tentu saja Cindy tidak berani berebutan dengan Hendrik, tapi dia tetap saja tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Valentino mengelus hidungnya dengan canggung. Dirinya dimarahi oleh Cindy karena ini. Namun jika dipikir-pikir lagi, barang Cindy yang direbut 2 kali itu memang ada hubungannya dengan Valentino. Karena Valentino terlibat dalam kedua kejadian ini. Setelah memikirkan ini, Valentino merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia mengira masalah Cindy tidak ada hubungannya dengan dia. Namun jika dilihat-lihat lagi, Valentino mau tidak mau harus membantu Cindy. Aku masih ingin dibawa untuk bertemu dengan Direktur Hendrik. Nenekku sudah tua dan sakit-sakitan. Aku benar-benar ingin dia mencicipi makanan yang belum pernah dia makan sebelumnya. Cindy menunjukkan wajah memelas. Kemungkinan besar ini adalah hal yang sangat penting untuk Cindy, hingga membuat seorang putri orang kaya sepertinya memohon seperti itu. Walaupun anggur kristal mahal, tapi itu tetap bisa dibeli dengan uang. Namun, sikap berbakti Cindy merupakan hal yang tak ternilai. Tepat saat ini, Valentino memutuskan untuk membantunya. Lagi pula, ini hanya sekadar camilan saja, Valentino tidak terlalu mempermasalahkannya. Nona Cindy, tamu yang akan dijamu oleh Direktur Hendrik pasti orang terpandang. Hal ini tidak akan bisa dilakukan. Pelayan itu benar-benar tidak berdaya. Cindy hendak membantah, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Dia tahu kalau ada beberapa tamu yang memang merupakan orang yang sangat terpandang. Jangankan Cindy, bahkan jika ayahnya yang datang pun, Direktur Hendrik belum tentu akan mengalah. Saat memikirkan ini, Cindy mau tidak mau harus menyerah. Dia berbalik secara perlahan dengan raut wajah putus asa, hendak pergi dari tempat tersebut. Tunggu sebentar. Tepat saat itu, Valentino berdiri secara perlahan dan berteriak ke arah Cindy. Camilan ini pasti dipersiapkan Direktur Hendrik untuk Valentino, tapi Valentino masih bisa mendapatkannya jika dia mau kelak nanti. Sikap berbakti Cindy terhadap neneknya ini patut didukung, jadi Valentino memutuskan untuk memberikan itu padanya. Cindy berbalik dengan kebingungan, gadis pelayan itu juga sedikit kaget. Apa kamu sedang memanggilku? Tanya Cindy sambil melirik Valentino dan menunjuk dirinya sendiri. Tuan, apa ada masalah? Pelayan tersebut juga ikut bertanya. Ya, apa kamu mau set camilan itu? Tanya Valentino dengan datar sambil memandang ke arah Cindy. Cindy melirik set camilan yang ada di lemari sterilisasi itu lagi. Walaupun dia tidak tahu alasan Valentino menanyakan itu, dia tetap mengangguk dan berkata, Aku bisa menyerahkan yang lain, tapi aku mau anggur kristal itu. Valentino merenung sejenak dan kemudian berkata, Kalau begitu, ambillah anggur itu, atau kamu juga boleh mengambil semuanya. Perkataan ini diucapkan oleh Valentino dengan tenang dan santai, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu hal yang sepele. Setelah Valentino mengatakan itu, semua orang di aula langsung mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Cindy, pelayan tersebut, serta kedua resepsionis cantik dan beberapa satpam di sekitar aula langsung memandang Valentino dengan ekspresi tercengang. Mereka memandang Valentino dengan aneh, seperti sedang melihat seorang idiot. Saat itu, mereka benar-benar berpikir, apa pemuda ini bodoh? Memangnya dia pikir Head Club ini seperti McDonald's, bisa memberikan barang ke orang lain sesuka hatinya? Apalagi, ini adalah barang yang telah dipesan secara pribadi oleh Direktur Hendrik, apa hubungannya dengan pemuda ini? Tuan, jangan bercanda. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan.
Saat itu, pelayan tersebut terlihat sedikit resah. Kenapa Valentino tidak peka sama sekali? Cindy juga kehabisan kata-kata, tapi dia tetap mengangguk ramah pada Valentino, mengira kalau Valentino tidak memahami peraturan Head Club. Aku tidak bercanda, ku bilang berikan saja barang ini padanya. Tegas Valentino serius dengan ekspresi datar. Setelah mendengar perkataan Valentino, pelayan itu langsung tak bisa berkata-kata. Apa Valentino tidak memahami perkataannya? Tuan, ini adalah barang yang telah dipesan oleh klien penting Head Club. Direktur Hendrik, kami tidak punya hak untuk memberikannya ke orang lain. Anda juga tidak memiliki hak untuk itu. Saya akan berterus terang, di kota Neo ini, tidak akan ada yang berani mengambil barang yang telah dipesan oleh Direktur Hendrik. Sikap pelayan tersebut sudah tidak seramah sebelumnya. Dia merasa Valentino pasti sedang bermain-main dengan mereka. Kalau tidak, kenapa Valentino terus mengatakan hal yang bodoh? Valentino menggeleng pelan. Di kota Neo ini, mungkin tidak ada orang yang berani merebut barang dari Hendrik, tapi dirinya adalah sebuah pengecualian. Hendrik adalah temanku. Valentino berhenti sejenak dan kemudian mengatakan yang sebenarnya. Pelayan tersebut, Cindy, dan semua orang yang ada di aula langsung tercengang saat mendengar perkataan Valentino. Bagaimanapun juga, nama Hendrik tidaklah asing bagi mereka. Si Valentino ini temannya Hendrik. Jangan-jangan tamu yang akan dijamu oleh Hendrik hari ini adalah Valentino yang berpakaian sederhana ini. Bab 259, namaku adalah Valentino Wijaya. Cindy tidak mengatakan apa-apa. Dua wanita cantik bertubuh tinggi ramping yang bertugas di meja resepsionis pun hanya menatap ke arah Valentino tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sedangkan pelayan itu hanya memandangi Valentino dari atas ke bawah dengan saksama, kemudian langsung memalingkan wajahnya ke samping. Dia sama sekali tidak mempercayai perkataan Valentino tadi. Mana mungkin Direktur Hendrik memiliki teman yang seperti ini? Pria bernama Valentino ini pasti pernah mendengar nama Hendrik Harahap dari pelayan itu. Oleh karena itu, sekarang Valentino memanfaatkan nama ini demi keuntungan pribadinya. Apa Valentino tidak menyadari betapa besar dan mewahnya tempat ini? Kamu bilang Direktur Hendrik adalah temanmu? Yang benar saja. Valentino menggunakan trik semacam ini untuk membohongi orang-orang di Head Club. Ini sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Nona Cindy, saya janji lain kali saya pasti akan memesankannya lebih dulu untuk Anda dan saya akan menghubungi Anda saat itu tiba. Pelayan itu tidak lagi memedulikan Valentino. Dia langsung beralih menatap ke arah Cindy dan berkata dengan sopan kepadanya. Baiklah. Cindy melirik Valentino sekilas, lalu menganggukkan kepalanya dengan tidak berdaya. Barusan, Cindy sempat mempunyai pemikiran bahwa Valentino mungkin saja bisa membantunya. Namun, sekarang Cindy merasa bahwa pemikirannya itu benar-benar konyol. Siapa yang bisa merebut sesuatu dari tangan Hendrik Harahap? Kalau kamu percaya padaku, tolong tunggu sebentar, aku akan menghubungi seseorang. Ucap Valentino sambil menatap ke arah Cindy. Tadinya Cindy berniat untuk pergi dari sini, tapi begitu mendengar ini, langkah kakinya langsung terhenti tanpa sadar. Sedangkan pelayan dan dua wanita di meja resepsionis langsung melirik Valentino sambil tersenyum menghina. Menghubungi seseorang? Bahkan Valentino menghubungi orang penting di kota Neo, hal itu tetap tidak berguna sama sekali. Tuan, tolong jangan diteruskan lagi. Tindakanmu ini membuang waktu kami. Kalau kamu tetap seperti ini, aku terpaksa harus memanggil pengaman untuk menyeretmu keluar dari sini. Kesabaran pelayan itu benar-benar sudah habis. Pria bernama Valentino ini berulang kali muncul di sini. Apa dia pikir Head Club ini adalah tempat bermain untuknya? Tuan, terima kasih atas tawaranmu. Tapi aku rasa tidak perlu. Cindy ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengatakan ini. Tepat pada saat ini, pintu lift terbuka. Seorang pemuda berjas berjalan keluar dari sana. Apa barang-barang Direktur Hendrik sudah disterilkan? Tamunya akan segera datang. Ucap pemuda itu dengan tergesa-gesa. Valentino melirik ke arah papan nama yang terpasang di pakaian pemuda itu. Ternyata dia adalah manajer resepsionis di tempat ini. Sudah, barang-barangnya sudah bisa dikeluarkan sekarang. Pelayan itu langsung berjalan ke lemari sterilisasi sambil mengenakan sarung tangan sekali pakai. Setelah itu langsung bersiap untuk mengeluarkan barang-barang di dalam lemari tersebut. Begitu mendengar ini, Cindy yang tadinya sudah berjalan sampai ke pintu, langsung berbalik badan dan kembali berjalan menghampiri mereka. Sepertinya dia benar-benar ingin mendapatkan barang itu. Beberapa saat kemudian, berbagai camilan dan anggur kristal mulai diletakkan di atas nampan satu persatu. Saat terkena cahaya yang berasal dari lampu gantung di aula ini, anggur kristal itu terlihat sangat berkilauan, membuat orang yang melihat tergoda untuk memakannya. Cindy meneguk air liurnya tanpa sadar,
matanya dipenuhi dengan sorot penuh harap. Ini? Cindy berkata dengan ragu-ragu. Ekspresi wajah Cindy saat ini terlihat seperti anak kecil yang minta untuk dibelikan permen kesukaannya. Dia terlihat melas sekali. Valentino yang melihat ini pun tidak bisa menahan senyumannya. Aku menyarankan sebaiknya kalian membungkuskan anggur itu untuk wanita ini. Valentino membuka suara lagi. Ketika mendengar perkataan Valentino, manajer resepsionis langsung menatap ke arahnya dengan bingung. Pak manajer, Anda tidak perlu memedulikan orang ini. Sepertinya bagian sininya agak... Pelayan yang berdiri di sebelah manajer resepsionis itu berkata dengan pelan sambil menunjuk ke kepalanya sendiri. Iya, Pak manajer. Dia bahkan meminta kita untuk membungkuskan barang-barang yang sudah dipesan oleh Direktur Hendrik untuk Nona Cindy. Wanita yang bertugas di meja resepsionis juga ikut membuka suara. Dia mengatakan ini sambil menyeringai. Tuan, tolong jangan membuat masalah di sini, karena tidak ada seorang pun dari kami yang mampu menanggungnya. Manajer resepsionis langsung memahami maksud perkataan mereka. Mungkin Valentino terpesona dengan kecantikan Cindy. Oleh karena itu, dia ingin berlagak menjadi pahlawan untuknya. Akan tetapi, sekalipun Valentino ingin melakukan itu, dia harus melihat tempat dia berada dulu. Apa Valentino tidak mengenal Hendrik Harahap? Sudahlah, tidak usah memedulikannya. Cepat kalian bawa barang-barangnya ke atas. Direktur Hendrik sudah menunggu di atas. Ucap manajer resepsionis itu sambil melambai-lambaikan tangannya. Begitu mendengar ini, Valentino sedikit terkejut. Jadi Hendrik sudah sampai di sini? Hah? Jadi Direktur Hendrik sudah sampai? Kenapa aku belum melihatnya? Pelayan itu sedikit bingung. Iya, tadi aku sendiri yang menyambutnya. Aku lupa memberitahu kalian. Cepat bawa barang-barangnya ke atas. Tamu Direktur Hendrik yang datang hari ini sangat penting. Bahkan berkali-kali lipat lebih penting dibanding tamu yang datang terakhir kali, kalian jangan sampai melakukan kesalahan. Manajer resepsionis menjelaskan dengan santai. Baik. Pak manajer, barang-barang ini harus kami antar ke ruang mana? Tanya pelayan dengan cepat. Ruang nomor 8. Setelah mengatakan ini, manajer resepsionis itu langsung berbalik badan dan bersiap untuk pergi dari sana, karena dia juga harus ikut mengantarkan barang-barang itu. Ruang nomor 8 ya? Baiklah. Apa? Ruang nomor 8? Setelah mendengar jawaban manajer resepsionis, pelayan itu langsung menanggapinya dengan spontan. Tapi setelah itu dia langsung berseru dengan terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Kedua wanita cantik yang bertugas di meja resepsionis juga tercengang. Mereka langsung menatap ke arah Valentino tanpa sadar. Ruang nomor 8? Direktur Hendrik berada di ruang nomor 8? Mengapa mereka tidak mengetahui hal ini? Bukankah di ruang nomor 8 tidak ada orang? Kalau mereka tidak salah ingat, saat Valentino datang ke sini sebelumnya, dia mengatakan bahwa temannya berada di ruang nomor 8. Benar, kan? Ini. Cindy tidak mengetahui hal yang terjadi sebelumnya. Dia masih tetap memandangi nampan-nampan yang tertata rapi di atas meja. Kenapa? Begitu melihat wajah terkejut pelayan dan kedua wanita di meja resepsionis, manajer resepsionis itu langsung bertanya dengan bingung. Pak manajer, Anda bilang Direktur Hendrik ada di ruang nomor 8. Pelayan itu bertanya dengan terkejut sambil melirik ke arah Valentino. Saat ini, Valentino sudah meletakkan ponselnya. Sepertinya dia tidak perlu menghubungi siapa-siapa. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Iya, Direktur Hendrik ada di ruang nomor 8. Oh iya, aku lupa. Manajer resepsionis itu menjawab pertanyaan pelayan, kemudian berseru sambil menepuk telapak tangannya. Tadi aku sendiri yang menyambut Direktur Hendrik, jadi kalian tidak mengetahuinya? Ubah status di ruang nomor 8 menjadi terisi. Manajer resepsionis memberikan perintah kepada wanita yang bertugas di meja resepsionis. Pada saat ini, pelayan dan kedua wanita cantik bertubuh tinggi ramping itu benar-benar tercengang. Jadi yang dikatakan Valentino tadi itu benar. Ruang nomor 8 benar-benar terisi. Selain itu, sepertinya Valentino juga mengatakan kalau dirinya adalah teman Direktur Hendrik. Semakin memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin gelisah. Jangan bilang kalau Valentino ini benar-benar teman Direktur Hendrik. Mengapa kalian malah melamun? Cepat antar barang-barang itu. Setelah mengatakan ini, manajer resepsionis itu menatap ke arah pelayan. Pak manajer, tadi tuan ini mengatakan bahwa temannya ada di ruang nomor 8. Setelah itu kami memeriksa kalau ruang nomor 8 itu ternyata kosong dan juga tidak direservasi oleh orang lain. Jadi... Pelayan itu menjelaskan kepada manajer resepsionis dengan setengah berbisik.
Manajer resepsionis itu langsung menatap ke arah Valentino, lalu bertanya. Tuan, Anda? Namaku adalah Valentino Wijaya. Jawab Valentino dengan santai sambil menatap ke arah manajer resepsionis itu. Hah? Mata manajer resepsionis itu langsung terbelalak. Detik berikutnya, dia langsung berlari ke arah Valentino, lalu berdiri di sampingnya. Manajer resepsionis mengulurkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Valentino, Anda adalah Tuan Valentino, ya? Aduh, Direktur Hendrik sudah menunggu Anda di atas sejak tadi. Bab 260, kenapa kamu ingin membantuku? Ini adalah kesalahanku, aku harus dihukum. Aku yang tidak memberikan pesan pada bawahanku dengan jelas. Wajah manajer resepsionis itu diliputi kepanikan dan ketakutan, seolah-olah telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Bahkan ketika mengulurkan kedua tangannya sedikit gemetaran. Semua orang yang ada di sana pun tercengang. Cindy terdiam, sementara pelayan dan dua wanita cantik itu juga tercengang. Ternyata Valentino adalah teman Direktur Hendrik. Kalau begitu, tamu yang ingin disambut Direktur Hendrik adalah Valentino yang berpakaian sederhana. Astaga! Jantung pelayan dan kedua pelayan resepsionis itu seketika berdegup kencang. Mereka telah melakukan sebuah hal yang sangat bodoh. Valentino adalah tamu kehormatan yang bahkan perlu dilayani langsung oleh Direktur Hendrik, tapi malah dianggap sebagai orang bodoh oleh mereka. Ditambah lagi mereka juga melarang Valentino naik. Bukankah ini sama saja dengan cari masalah tanpa lihat tempat? Kalau mereka sungguh membuat Hendrik marah besar, sepertinya Hot Club akan menerima pukulan yang sangat besar. Kini Cindy juga sangat kaget, dia tidak menyangka Valentino yang tampaknya seperti orang biasa, ternyata adalah teman Direktur Hendrik. Awalnya dia hanya merasa Valentino hanya memiliki tubuh yang lebih tinggi daripada pria lain dan sedikit lebih tampan. Selain itu tidak punya hal yang istimewa lagi darinya. Pakaian yang dia pakai, harganya bahkan tidak mencapai 2 juta. Sekarang Cindy baru tahu kalau ternyata Valentino hanya sedang merendahkan diri. Tidak heran kalau sebelumnya Valentino sangat percaya diri dan berkata ingin mengalah pada Cindy. Ternyata dia memang punya hak seperti itu. Tuan Valentino, Anda jangan marah, ini hanya salah paham. Hari ini aku yang akan membayar semua pesanan Direktur Hendrik dan Tuan Valentino. Manajer resepsionis itu terus minta maaf kepada Valentino. Tidak apa-apa. Valentino hanya melambaikan tangannya dengan pelan. Dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Lagi pula, beberapa pelayan itu hanya bekerja sesuai aturan. Bagaimanapun, Valentino lah yang mengatakan nomor ruangan VIP yang masih kosong. Iya. Tuan Valentino, kalau begitu mari ke atas. Direktur Hendrik sedang menunggu Anda. Ucap manajer resepsionis dengan sungkan. Tuan Valentino, maafkan aku. Pelayan itu tampak ketakutan dan terus minta maaf kepada Valentino sambil membungkukkan badan. Sudahlah. Ucap Valentino sembari melambaikan tangannya. Sekarang, aku sudah punya hak untuk memberikan barang ini kepada Cindy, kan? Ini, manajer, bagaimana? Tanya pelayan itu kepada manajer resepsionis. Manajer resepsionis terdiam sejenak, kemudian langsung berkata. Tentu saja. Apapun yang dikatakan Tuan Valentino. Lakukan saja sesuai keinginan Tuan Valentino. Dia tahu jelas karena Hendrik sudah memesan padanya kalau Valentino adalah tamu yang sangat penting. Baiklah. Jawab pelayan itu, lalu segera membungkus benda tersebut untuk Cindy. Kini Cindy membelalakan matanya sambil menatap semua hal yang terjadi dengan perasaan kaget. Dia bagaikan sedang bermimpi. Sesuatu yang dia idam-idamkan sejak lama, akhirnya sudah berhasil dia dapatkan begitu saja. Sebenarnya Valentino yang memberikan benda itu kepada Cindy hanya dengan mudah. Bagaimanapun, kalau berdasarkan kemampuan dirinya saja, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Sebenarnya siapa Valentino? Setelah pelayan itu membungkus anggur kristal tersebut, dia menatap Valentino dan berkata dengan sopan. Tuan Valentino, apa begini sudah cukup? Valentino hanya melirik sekilas, lalu berkata. Berikan semuanya padanya saja. Baik. Pelayan tersebut dengan cepat membungkusnya, lalu memberikannya pada Cindy. Cindy masih merasa dirinya sedang bermimpi. Bahkan ketika anggur itu sudah diantar ke hadapannya dan setelah diterimanya. Sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan, saat ini sudah berada di tangannya. Perasaan ini sungguh sulit dijelaskan. Tuan Valentino, terima kasih. Aku akan membayar Anda. Setelah Cindy tersadar dari lamunannya,
dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil tas kecilnya. Tidak perlu. Valentino hanya melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengikuti manajer resepsionis dan berjalan menuju lift. Cindy terdiam dan agak tidak paham sambil memakukan pandangannya pada Valentino. Kenapa? Kamu mau membantuku? Tanya Cindy dengan lembut. Dia bukanlah musuh maupun teman Valentino. Sebelumnya dia juga belum pernah bertemu dengannya. Lantas kenapa Valentino memberikan barangnya kepada dirinya? Bahkan tidak perlu membayar Valentino sepeser pun. Mendengar ucapan Cindy, Valentino segera menghentikan langkahnya, sementara manajer hanya berdiri diam sambil membungkukkan badannya. Setelah diam sejenak, Valentino berkata dengan santai. Mungkin karena aku juga punya kakek dan nenek. Selesai berkata, Valentino segera pergi meninggalkan aula utama. Valentino memiliki satu penyesalan, yaitu tidak bisa berbakti kepada kakeknya, Tuan Besar Wijaya. Ketika dia masih berada di keluarga Wijaya, orang yang dekat dengan Valentino tidaklah banyak. Selain adik perempuannya, Caroline Wijaya, hanya ada kakeknya, Tuan Besar Wijaya. Hingga saat ini, Valentino tidak melupakan ajaran dan didikan kakeknya. Karena Tuan Besar Wijaya masih ada, makanya Valentino baru bisa tinggal di keluarga Wijaya dengan santai dan bebas selama beberapa tahun. Namun, begitu Tuan Besar Wijaya meninggal, Valentino langsung diusir dari keluarga Wijaya. Kalau bisa, Valentino juga ingin membiarkan kakeknya mencicip anggur kristal ini. Tidak peduli apakah Tuan Besar Wijaya pernah memakan anggur ini atau tidak, tapi yang paling penting adalah niat baik tersebut tidak bisa dinilai dengan uang. Cindy hanya berdiri diam di tempat. Dia memikirkan ucapan Valentino cukup lama hingga akhirnya mengangguk pelan. Tuan Valentino, orang ini lumayan menarik. Cindy berkata dalam hati, kemudian meninggalkan Hat Club. Ruang VIP nomor 8, Hat Club. Valentino masuk ke ruang VIP sambil dituntun oleh manajer. Ketika melihatnya, Hendrik agak terkejut, kemudian langsung bangkit untuk menyambut Valentino. Meski sedang berada di hadapan manajer, Hendrik tidak akan menunjukkannya dengan jelas. Namun, rasa hormat yang berasal dari lubuk hatinya tidak bisa ditutupi. Hal ini membuat manajer sangat terkejut. Mungkin di penjuru kota Neo, orang yang bisa membuat Hendrik bangkit untuk menyambut dirinya sangatlah sedikit. Sebenarnya siapa pemuda bernama Valentino ini? Kenapa dia tidak pernah mendengar ada orang sehebat Valentino? Direktur Hendrik, makanan yang Anda pesan itu. Tuan Valentino bertemu dengan temannya, jadi makanan itu sudah diberikan pada temannya Tuan Valentino. Setelah ragu selama beberapa waktu, manajer akhirnya memutuskan untuk menceritakan kejadian tadi. Bagaimanapun, hal itu tidak melalui persetujuan Hendrik. Kalau Hendrik tiba-tiba mempertanyakan makanan itu, dia tidak mungkin bisa mempertanggungjawabkannya. Baiklah, kamu pergi dulu. Hendrik tidak terlihat marah atau jengkel, melainkan hanya melambaikan tangannya dengan pelan. Manajer resepsionis itu menghela napas panjang, kemudian bergegas membungkuk untuk memberi hormat dan keluar ruangan. Beritahu semua orang untuk mengingat wajah Tuan Valentino. Kalau tidak bisa mengingatnya, bawa fotonya untuk ditatap setiap hari. Kelak kalau Tuan Valentino datang ke Hat Club, kalian harus melayaninya dengan pelayanan terbaik, dari dia turun mobil hingga selesai makan dan pergi dari Hat Club. Manajer resepsionis mengusap keringatnya dan menyuruh pelayan yang ada di sampingnya. Meski dia tidak tahu identitas Valentino yang sebenarnya, dia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Walau Valentino masih muda, Hendrik sangat menghormatinya. Bahkan presidir dari Maple Rain Real Estate, Hendrik Harahap, juga memperlakukan Valentino dengan sopan dan hormat. Bagaimana mungkin Valentino hanya orang biasa? Tentu saja pelayan itu tidak berani menunda waktu lagi, jadi dia segera memberitahu semua orang mengenai hal tadi.